Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pulau Sumatera kelas 12 IPS 2. Kenalkan, nama saya Gustika Susmila. Nama saya Bunga Ramadian. Nama saya Kaisa Danielita. Nama saya Kamila Kunjamil. Nama saya Cinta Nurbaiti. Nama saya Citra Prasila. Selamat menyimak presentasinya. Kota Bukit Tinggi. Kota Bukit Tinggi adalah kota dengan perekonomian terbesar kedua di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota ini pernah menjadi ibu kota Indonesia pada masa pemerintahan darurat Republik Indonesia. Kota ini pada zaman kolonial Belanda disebut dengan Fort de Kock dan mendapat julukan sebagai Paris van Sumatera. Bukit Tinggi dikenal sebagai kota perjuangan bangsa dan merupakan tempat kelahiran beberapa tokoh pendiri Republik Indonesia. Di antaranya adalah Muhammad Hatta dan Asa. Kota Bukit Tinggi merupakan salah satu pusat perdagangan grosir terbesar di Pulau Sumatera. Pusat perdagangan utamanya terdapat di Pasar Ateh, Pasar Bawah, dan Pasar Aur Kuning. Dari sektor perekonomian, Bukit Tinggi merupakan kota dengan PDRB terbesar kedua di Sumatera Barat, setelah Kota Padang. Tempat wisata yang ramai dikunjungi adalah Jam Gadang, yaitu sebuah menara jam yang terletak di jantung kota sekaligus menjadi simbol bagi Bukit Tinggi. Kota Bukit Tinggi terletak pada rangkaian pegunungan Bukit Barisan atau sekitar 90 km arah utara dari Kota Padang. Kota ini berada di tepi Ngarai Sianok dan dikelilingi oleh dua gunung yaitu Gunung Singgalang dan Gunung Marapi. Lokasinya pada ketinggian 909 sampai 941 mdpl menjadikan Bukit Tinggi kota berhawa sejuk dengan suhu berkisar antara 16,1 sampai 24,9 derajat Celcius. Secara de facto, Bukit Tinggi mempunyai luas 25,24 km persegi yang menjadikan Bukit Tinggi sebagai salah satu kota dengan wilayah tersempit di Indonesia. Saat ini, Bukit Tinggi merupakan kota terpadat di Provinsi Sumatera Barat, dengan tingkat kepadatan mencapai 4.400 jiwa per kilometer persegi. Kota ini didominasi oleh etnis Minangkabau, namun terdapat juga etnis Melayu, Tionghoa, Jawa, Tamil, dan Batak. Penduduk kota Bukit Tinggi paling banyak bekerja di bidang perdagangan dan jasa. Kota Bukit Tinggi termasuk kota kecil dengan jumlah penduduk 119.183. Kota Bukit Tinggi merupakan kota dengan perekonomian terbesar kedua di Provinsi Sumatera Barat. Pada umumnya, masyarakat di kota ini bermata pencaharian sebagai pedagang, pegawai, petani, pengusaha industri kecil dan kerajinan, serta jasa-jasa lainnya. Kemudian ada Kota Bandar Lampung. Bandar Lampung merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Lampung dan menjadi salah satu kota terbesar serta terpadat di Pulau Sumatera. Kota Bandar Lampung merupakan kota metropolitan karena memiliki jumlah penduduk lebih dari 1 juta dan termasuk kota metropolis karena sudah mengenal sistem industri. Berdasarkan fungsi kota, Bandar Lampung termasuk ke dalam kota perdagangan karena menjadi pusat jasa, perdagangan, dan pusat ekonomi bagi Provinsi Lampung. Selanjutnya adalah Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di Pulau Sumatera dan termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Kota ini berawal dari sebuah pasar atau pekan yang didirikan di tepi Sungai Siak pada abad ke-18. Hari jadi kota ini ditetapkan pada tanggal 23 Juni 1784.
Kota Pekanbaru tumbuh pesat dengan berkembangnya industri, terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, serta pelaksanaan otonomi daerah. Pekanbaru mempunyai suatu bandar udara internasional, yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Qasim II, dan terminal bus antar kota dan antar provinsi Bandar Raya Payung Sekaki, serta 2 pelabuhan di Sungai Siak, yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku. Saat ini, Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi-etnik. Keberagaman ini telah menjadi modal sosial dalam mencapai kepentingan bersama untuk dimanfaatkan lagi bagi kesejahteraan masyarakatnya. Secara geografis, Kota Pekanbaru memiliki posisi strategis, berada pada jalur lintas timur Sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang, dan Jambi, dengan wilayah administratif diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian utara dan timur, sementara bagian barat dan selatan oleh Kabupaten Kampar. Kota ini dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisar antara 5-50 meter di atas permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis, dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1 derajat Celcius hingga 35,6 derajat Celcius, dan suhu minimum antara 20,2 derajat Celcius hingga 23 derajat Celcius. Ciri-ciri fisik. Fisik kota dilihat dari fisiknya. Kota dikelompokkan menjadi beberapa, yakni memiliki daerah terbuka yang digunakan sebagai open space atau paru-paru kota, memiliki gedung pemerintahan, memiliki gedung perkantoran dan hiburan, dan memiliki sarana olahraga, memiliki alun-alun, dan memiliki lahan parkir, serta memiliki kompleks hunian untuk masyarakat ekonomi rendah, sedang, dan elit. Masyarakat kota memiliki beberapa ciri, yaitu hubungan sosial yang bersifat Gesellschaft, memiliki segresi keruangan, norma keagamaan tidak terlalu ketat, penduduk memiliki sikap individualisme serta egois, dan masyarakat kota memiliki pandangan hidup lebih rasional jika dibandingkan dengan masyarakat desa. Klasifikasi kota dengan jumlah penduduk sekitar 900.000, Pekanbaru memasuki kategori klasifikasi kota besar. Dengan perekonomian mengarah ke bidang industri, Pekanbaru menjadi kota metropolitan baru-baru ini. Pekanbaru dikategorikan sebagai kota pusat produksi bahan mentah, seperti minyak bumi. Selanjutnya ada Kota Padang. Kota Padang merupakan kota berjenis kota metropolitan karena sektor industri, perdagangan, dan jasa menjadi andalan dibandingkan dengan sektor pertanian dalam mendorong perekonomian masyarakatnya. Hal ini terjadi karena transformasi ekonomi kota cenderung mengubah lahan pertanian menjadi kawasan industri. Walaupun di sisi lain, industri pengolahan di kota ini telah memberikan kesempatan lapangan pekerjaan yang cukup berarti. Demografi Kota Padang. Kota Padang merupakan kota dengan jumlah penduduk paling banyak di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan Badan Pusat Statistik tahun 2010, jumlah penduduk Kota Padang adalah sebanyak 833.584 jiwa. Penduduk Padang sebagian besar berasal dari etnis Minangkabau. Etnis lain yang juga bermukim di sini adalah Jawa, Tionghoa, Nias, Mentawai, Batak, Aceh, dan Tamil. Orang Minang di Kota Padang merupakan perantau dari daerah lainnya dalam Provinsi Sumatera Barat. Perkembangan kawasan urban di Padang bergerak ke arah utara dan timur dari kawasan Kota Tua di Muara Batang Arau. Penataan wilayah kota saat ini mengacu pada Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang tahun 2010 sampai 2030. Sejalan dengan pembangunan kota yang berbasis mitigasi bencana, wilayah timur Padang dikembangkan sebagai kawasan permukiman dan pusat pendidikan, sedangkan wilayah barat yang berdekatan dengan pantai merupakan kawasan komersial, perkotaan, dan pusat bisnis. Untuk perekonomiannya, aktivitas perniagaan di Padang juga didukung oleh 16 pasar satelit yang tersebar di seluruh pelosok kota. 9 diantaranya dimiliki oleh pemerintah Kota Padang. Tidak seperti kebanyakan kota besar di Indonesia, pertumbuhan pusat perbelanjaan modern di Kota Padang terbilang cukup lambat. Seiring dengan perkembangannya, telah banyak berdiri pusat perbelanjaan modern yang beroperasi saat ini di Kota Padang. Untuk melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah,
Pemerintah Kota Padang juga tidak memberikan izin jaringan retail waralaba berbentuk minimarket. Perekonomian Kota Padang juga ditopang oleh sektor pariwisata dan industri MICE, Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition, atau pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran. Kota Palembang. Letak Kota Palembang ini cukup strategis karena dilalui oleh jalur jalan lintas Pulau Sumatera yang menghubungkan antara daerah di Pulau Sumatera. Selain itu, di Kota Palembang juga terdapat Sungai Musi yang berfungsi sebagai sarana transportasi dan perdagangan antar wilayah dan merupakan kota air. Keadaan topografi Kota Palembang, sebagian besar dari wilayah Kota Palembang merupakan dataran rendah yang landai dengan ketinggian tanah rata-rata lebih dari 12 meter di atas permukaan laut. Sedangkan daerah yang bergelombang ditemukan di beberapa tempat seperti Kenten Bukit Sangkai, Bukit Siguntang, dan Talang Buluh Gandus. Penduduk Palembang merupakan etnis Melayu dan menggunakan bahasa Melayu yang telah disesuaikan dengan dialek setempat yang kini dikenal sebagai bahasa Palembang. Namun, para pendatang seringkali menggunakan bahasa daerahnya sebagai bahasa sehari-hari seperti bahasa Komering, Rawas, Musi, Pasemah, dan Semendo. Dilihat dari jumlah penduduknya, Kota Palembang merupakan kota metropolitan. Kota dengan luas wilayah 400,61 km persegi ini dihuni oleh lebih dari 1,8 juta penduduk pada tahun 2018. Diprediksi 2030 mendatang, kota ini akan dihuni oleh 2,5 juta orang. Kota Palembang juga kota terdapat di Sumatera setelah Medan dan terdapat ke-9 di Indonesia dan ke-19 di Asia Tenggara. Kota Palembang dan beberapa kabupaten tetangganya dikembangkan sebagai wilayah metropolitan baru di Indonesia dengan kawasan yang disebut Patung Raya Agung atau Palembang Raya. Tingkat perkembangannya, berdasarkan tingkat perkembangannya, Kota Palembang merupakan kota metropolis. Kota Palembang berpotensi menjadi kawasan industri terbesar di Sumatera karena akan dilalui 3 ruas jalan tol sekaligus yang salah satunya terhubung langsung ke kawasan ekonomi khusus Tanjung Api-Api dan kawasan industri Gandus. Terdapat 3 ruas jalan tol, yakni Palembang, Kayu Agung, Betung, atau Kapaltung, Palembang Indramaya atau Palindra, dan Pematang Panggang Kayu Agung yang saat ini masih dalam pengerjaan. Panjang ruas jalan tol di Sumatera Selatan mencapai 112 km, sementara jalan tol yang akan memfasilitasi kawasan industri di Palembang masih dalam proses pengadaan tanah dan proses konstruksi. Fungsi kota, berdasarkan fungsi kota, Kota Palembang merupakan kota pusat perdagangan. Kota perdagangan biasanya terletak di dekat sungai atau laut. Sebab di zaman dahulu perdagangan dilakukan lewat laut dan berpusat di pelabuhan. Sejarah perkembangan Kota Palembang sebagai penghubung perdagangan antar negara menyebabkan Kota Palembang mengalami perkembangan perekonomian yang sangat pesat. Selain itu, diikuti dengan perkembangan fisik kota meliputi penggunaan lahan, prasarana kawasan bangunan, dan corak budaya yang memperlihatkan karakter Kota Palembang pada masa tersebut. Kota Medan. Kota Medan adalah ibu kota Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya, serta kota terbesar di luar Pulau Jawa. Akses dari pusat kota menuju pelabuhan dan bandara dilengkapi oleh jalan tol dan kereta api. Medan adalah kota pertama di Indonesia yang mengintegrasikan bandara dengan kereta api. Berbatasan dengan Selat Malaka, Medan menjadi kota perdagangan, industri, dan bisnis yang sangat penting di Indonesia. Klasifikasi Kota Medan. Kota Medan termasuk kota metropolis, yaitu kota besar yang telah menganut sistem industri. Hal ini dibuktikan Medan adalah salah satu dari 4 pusat pertumbuhan utama di Indonesia, bersama dengan Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Medan adalah kota multi-etnis yang penduduknya terdiri dari orang-orang dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda-beda. Mayoritas penduduk Medan bekerja di sektor perdagangan. Kehidupan sosial.
Sebagai kota terbesar di Pulau Sumatera dan di Selat Malaka, penduduk Medan banyak yang berprofesi di bidang perdagangan. Biasanya, pengusaha Medan banyak yang menjadi pedagang komoditas perkebunan. Potensi Kota Medan. Letak Kota Medan yang sangat strategis karena keberadaannya dekat dengan Pelabuhan Belawan di jalur Selat Malaka yang merupakan pintu gerbang atau pintu masuk wisatawan dan perdagangan barang dan jasa, baik perdagangan domestik maupun luar negeri atau ekspor dan impor. Perekonomian Kota Medan tahun 2000 didominasi oleh kegiatan perdagangan, hotel dan restoran sebesar 35,02%, yang disusul oleh sektor industri pengolahan sebesar 19,70%. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.